Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi kami. Menginjak materi yang pertama, yaitu pengertian tentang Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Risman Hidayah. Dan yang kedua, keautentikan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Wahyu Dwi Wibisono. Yang ketiga, prinsip penetapan hukum di dalam Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Hanung Arya Pamungkas. Yang keempat, pembagian hukum di dalam Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Puput Anggraini. Dan yang terakhir, kedudukan dan fungsi Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Alfi Kairunisa. Ninja materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'a yang berarti dibaca atau membaca. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nama lain dari Al-Quran antara lain Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah. Keautentikan Al-Quran. Bukti dari keautentikan Al-Quran antara lain yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keaslian Al-Quran bagi kitab yang selalu dipelihara, yang mana telah dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Untuk bukti yang kedua, huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surah dalam Al-Quran adalah jaminan keutuhan Al-Quran sebagaimana diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak berlebih dan atau berkurang satu huruf pun dari kata-kata yang dipergunakan oleh Al-Quran. Semuanya hadis terbagi 19 sesuai dengan jumlah. Untuk contohnya, huruf Qaf yang merupakan awal dari surah ke-50 ditemukan terulang sebanyak 57 kali atau 3 kali 19. Kemudian huruf-huruf Qaf, Ha, Ya, Ain, Shad dalam surah Maryam ditemukan sebanyak 798 kali atau 42 kali 19. Untuk bukti yang ketiga, dalam bukti sejarah Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Hal ini mempermudah berhafiz Quran untuk menghafalkannya, sehingga saat kodifikasi Al-Quran pada zaman sahabat Nabi atau para khalifah tidak ada satu huruf yang terlewatkan karena kuatnya hafalan Al-Quran para hafiz pada masa itu. Untuk bukti yang keempat, tidak ada yang mampu meniru Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa tantangan bagi siapapun yang mampu meniru atau membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Untuk tantangannya sendiri yaitu antara lain 1. Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-88, Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisal keseluruhannya. Untuk tantangan kedua, di dalam surat Al-Hud ayat 13, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah semisalnya. Untuk tantangan ketiga, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-23, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja, semisal Al-Quran. Demikian materi dari keautentikan Al-Quran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Anu. Terima kasih. Prinsip penetapan hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menghilangkan kesempitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam surat ini menjelaskan bahwasanya Allah memberikan kemudahan bagi hambanya dalam melaksanakan perintahnya. Sebagai contoh, perintah puasa Ramadan yang wajib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang uzur melaksanakannya, seperti musafir, orang sakit, lansia, dan lain-lain. Mereka bisa melaksanakannya di hari selain bulan Ramadan, atau bisa juga menggantinya dengan membayar fidyah. Contoh lain yaitu diperbolehkannya tayamum dengan syarat atau keadaan tertentu. Yang kedua,
sedikit beban. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Contoh dalam prinsip ini seperti perintah puasa bulan Ramadan yang dilakukan 1 bulan dalam 1 tahun. Kemudian perintah sholat yang dilakukan sehari 5 waktu. Kemudian membayar zakat dan haji bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dan bertahap sedikit demi sedikit hingga kurun waktu sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Contoh prinsip ini yaitu turunnya larangan khamr atau minuman keras. Kemudian Allah melarang melaksanakan sholat ketika sedang mabuk. Setelah itu bahwa khamr, minuman keras, narkoba dan sejenisnya adalah haram untuk dikonsumsi karena tidak memberikan manfaat bagi manusia. Kemudian akan disampaikan oleh saudari Puput Anggraini. Pembagian hukum di Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, istiqodiyah, hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara rohani dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Hukum ini dipelajari dalam ilmu tauhid, kalam, dan usuluddin. Yang kedua, hukum amaliyah atau syariat, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah, mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Hukum ini dipelajari dalam ilmu fikih. Hukum ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, hukum ibadah, dan yang kedua, hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, hablu minallah. Contoh jenis hukum ini, sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Yang kedua, hukum muamalah, yaitu mengatur tentang hubungan sesama manusia dan alam, yaitu hablu minan nas. Yang ketiga, hukum khuluiyah, hukum yang berkaitan dengan perilaku norma manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk individu atau sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Hukum ini dipelajari dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama dari segala sumber hukum yang ada di muka bumi ini, karena Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti kebenaran di dalamnya dan terbukti bermanfaat